Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fauzan Aprilianto dengan nomor induk mahasiswa 23050760044. Di video kali ini kita akan membahas mengenai apa itu teori kritik sastra feminisme. Jadi yang kita akan bahas di sini tuh mengenai sejarah, kemudian ada pengertian dan juga apa aja sih yang dikembangkan atau yang dikaji dalam teori ini. Nah, mendengar tentang feminisme, ini tidak jauh pastinya hal yang berkaitan dengan perempuan. Jadi, kita akan membahas yang pertama adalah sejarah teori feminisme ini. Sejarah ini dibagi menjadi 4 gelombang, yakni gelombang pertama itu dimulai dari awal abad ke-20. Nah, lalu yang gelombang kedua itu ada dari tahun 1960-an sampai 1980. Nah, kemudian ada gelombang ketiga dari tahun 90 sampai 2010. Kemudian setelah itu ada gelombang keempat yang dari 2010-an sampai sekarang. Nah, yang di gelombang pertama ini ditandai dengan adanya sudah pergerakan atau memang hak pilih perempuan. Lalu gelombang kedua ada kesetaraan. Kesetaraan yang memang diperjuangkan oleh perempuan mulai dari tempat kerja ataupun hal reproduksi. Lalu yang ketiga adanya interseksionalitas atau interseksionalitas. Kemudian ada yang di gelombang 4 kekerasan seksual hingga penggunaan media sosial. Nah, kita akan membahas satu persatu mulai dari itu. Kita lanjut ke pengertian. Kritik sastra feminisme ini memang mengacu kepada perempuan. Jadi teori ini tuh bisa menjadi pendekatan dalam kajian sastra yang fokus untuk memahami bagaimana perempuan ini atau pengalaman perempuan yang bisa tercermin dalam berbagai karya sastra, terutama yang biasa masyarakat baca, yaitu novel. Karena di pada novel tersebut bisa membuat pandangan-pandangan tentang pengalaman perempuan. Dalam novel tersebut juga, maksudnya dalam karya sastra, bisa juga menggambarkan perempuan itu seperti apa, atau memang bagaimana karya tersebut seringkali memperjuangkan dan melawan budaya patriarki atau memang hal yang tidak dominan dengan gender laki-laki serta hal-hal yang tidak kesetaraan gender. Nah, karya sastra feminis ini biasanya memang mencerminkan berbagai aspek budaya, sosial, identitas, kemudian juga ada dari aspek ekonomi karena ini sangat berkaitan juga dengan gender laki-laki ya, yang memang mempengaruhi kehidupan perempuan. Setelah menggunakan teori feminis ini, itu juga bisa membantu kita untuk memahami bagaimana pandangan perempuan atau pengarang atau penulis perempuan terhadap karya sastra. Tidak hanya itu, kita juga bisa menganalisis melalui karya yang dibuat, mulai dari pengarangnya laki-laki ataupun perempuan. Jadi kita bisa memahami itu melalui karya sastra yang memang kita kaji menggunakan teori feminisme ini. Ada berbagai ragam teori feminis. Yang pertama itu ada kritik feminis secara psikoanalisis, yang mana ini berkaitan dengan ilmu psikologi. Kemudian ada kritik feminis secara marxis, yang dimana marxis ini memang membahas tentang gender perempuan dan laki-laki dalam ranah publik. Kemudian ada kritik feminis secara hitam dan lesbian, yang dimana di sini membahas tentang perempuan yang berkulit gelap dan perempuan yang bisa kita anggap kaum lesbian sering menjadi bahan penindasan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai tokoh-tokoh penting dalam teori ini, atau memang hal yang memperjuangkan perempuan tapi dalam aspek kritik sastra. Yang pertama itu ada Simone de Beauvoir, ada Betty Friedan, Germaine Greer,
kemudian ada Luz Irigaray, lalu yang terakhir ada yang namanya Kate Milet dan Michelle Baring, di mana mereka ada partner. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai teori seputar teori kritik sastra menggunakan teori feminisme, yang dimana ini mengangkat persoalan perempuan. Saya Fauzan Aprilianto, mohon maaf jika ada kesalahan dalam perkataan. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.